Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Apa kabar kita pada pagi ini? Saya percaya kabar kita pada pagi ini dahsyat dan luar biasa. Ada amin ya Bapak Ibu. Dimanapun kita berada pada pagi ini, saya percaya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Pagi ini Bapak Ibu, sebelum saya melaksanakan tugas, saya rindu sekali membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita sebagai pedoman buat kita sepanjang hari ini dalam melaksanakan tugas kita dimanapun kita berada. Yang terambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 7. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ada amin ya Bapak Ibu. Firman Tuhan ini Bapak Ibu mengingatkan kita pada pagi ini. Dimanapun Anda berada, apapun cobaan yang sedang Anda hadapi, apapun pergumulanmu Bapak Ibu, boleh ada cobaan, boleh ada tantangan, boleh ada ujian Bapak Ibu. Tetapi buat anak-anak Tuhan yang senantiasa percaya kepada Tuhan, kita mempunyai Tuhan yang lebih besar untuk menyelesaikan masalah kita Bapak Ibu. Katakan amin. Bapak Ibu, apapun keadaanmu pada saat ini, serahkan semuanya di tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengambil bagian untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Biarlah Tuhan yang mengambil bagian untuk menyelesaikan pergumulan. Ketika kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan pun berdaulat atas kehidupan kita. Kitab Mazmur 35 ayat 5, demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Dia pun mengambil bagian. Jelas-jelas dalam firman ini Bapak Ibu mengingatkan kita bahwa ketika kita serahkan hidup kita di tangan Tuhan, maka Tuhan mengambil bagian untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Mari kita belajar dari cerita Daud Bapak Ibu. Daud hanya seorang pengembala domba yang berasal dari desa dan tidak mempunyai pengalaman dalam ahli perang. Sedangkan Goliat Bapak Ibu, boleh kita lihat dalam firman-Nya, dia mempunyai pasukan yang sangat banyak, pasukan elit, dan sudah mempunyai pengalaman yang luar biasa dalam ahli perang. Badannya besar. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang mustahil menjadi mungkin. Kenapa Daud bisa memenangkan peperangan tersebut? Karena Daud mengandalkan Tuhan. Daud menyerahkan sepenuh hatinya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya seluruhnya di tangan Tuhan. Maka Tuhan pun berkenan atas kehidupan Daud. Ketika Daud berperang melawan Goliat, Tuhan tidak meninggalkan Daud. Tuhan menyertai Daud. Tuhan menolong Daud sehingga Daud dinyatakan pemenang. Kenapa kalah Goliat? Karena Goliat mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pasukannya. Firman Tuhan mengingatkan kita pagi ini, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Jangan pernah mengandalkan kekuatan, apapun hebatmu, apapun jabatanmu, apapun situasimu pada saat ini, saya tidak tahu. Tetapi jangan pernah mengandalkan kekuatanmu Bapak Ibu. Walaupun ketika Daud hendak melawan Goliat, banyak tantangan, banyak cobaan yang sedang dihadapinya Bapak Ibu. Ada Saul berkata kepada Daud, Daud, engkau tidak akan sanggup melawan Goliat, karena engkau hanya seorang pengembala domba dan tidak mempunyai pengalaman dalam ahli perang. Diulangi lagi di kitab Samuel Bapak Ibu, pasal 17 ayat 42. Orang Filistin pada saat itu mengejek-ngejek Daud. Mereka tertawa melihat Daud. Inikah yang melawan raja kita, Raja Goliat? Badannya kecil, berasal dari desa, dan tidak mempunyai pengalaman dalam ahli perang. Bapak Ibu, hidup kita ini, hidup saudara, hidup saya, tidak tergantung apa yang dikatakan orang kepada kita. Tetapi hidup kita ini tergantung apa yang dikatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada amin ya Bapak Ibu? Untuk itu, apapun situasimu, ketika Anda menghadapi masalah, ketika Anda menghadapi cobaan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Andalkan Tuhan Bapak Ibu di dalam setiap aspek kehidupan. Ada banyak anak-anak Tuhan pada saat ini. Mereka selalu mengandalkan kekuatan mereka. Pagi ini saya mengingatkan Bapak Ibu, ketika Anda menghadapi masalah,
Jangan datang ke tempat-tempat yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti ke tempat dukun. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Tuhan tidak suka diduakan. Tuhan tidak suka dinomor duakan. Tuhan sangat sedih ketika kita datang ke tempat dukun. Tuhan nangis melihat kita Bapak Ibu. Bahkan banyak juga anak-anak muda sekarang ini Bapak Ibu. Ya, khususnya buat anak-anak muda pada saat ini ya. Ketika mereka menghadapi cobaan, pergumulan, tantangan, ketika mereka dimarahin orang tua mereka, ketika mereka diputusin sama pacarnya, mereka lari ke tempat dugem, ke diskotik, bahkan memakai narkoba, meminum minuman keras. Mereka berpikir dengan meminum minuman keras, itulah solusi utama, itulah jalan satu-satunya bisa menyelesaikan masalah mereka. Hati-hati Bapak Ibu. Ada firman berkata di kitab Amsal 16 ayat 25. Dan di Amsal 14 ayat 20, Amsal 14 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu. Tuhan mengingatkan kita berulang-ulang di situ. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya maut. Kita berpikir dengan datang ke tempat dukun, dengan meminum keras, minuman keras, memakai narkoba, datang ke diskotik untuk menyelesaikan masalah kita. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Ketika kita merusak badan kita ini, karena ini baik suci Allah dalam tubuh kita. Memasukkan narkoba dalam ini, memasukkan rokok, memasukkan minuman keras. Ya, Tuhan sangat kecewa. Kuduskanlah tubuhmu. Ya. Jangan memakai narkoba. Jangan memasukkan benda-benda seperti narkoba, rokok, minuman-minuman keras yang bisa menghancurkan bait suci dalam tubuhmu. Apapun kondisimu pada saat ini, apapun keadaanmu, apapun situasimu, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Datang di hadapan Tuhan, serahkan seluruhnya di tangan Tuhan. Maka Tuhan pun mengambil bagian untuk menyelesaikan masalah saudara. Tuhan tak pernah diam. Tuhan tidak meninggalkan saudara Bapak Ibu. Serahkan seluruhnya di tangan Tuhan. Maka Tuhan pun menolong saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.